Siap, gerak. Tomat, gerak. Tegak, gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan kita pada hari ini. Kita awali dengan saya mau absen dulu, ya. Tolong perhatikan soal nama saudara, nanti saya akan absennya. Nanti setelah absen di portal, nanti ada asset learning, silakan diisi, ya, karena jadwalnya jadwal kuliah kita sekarang. Abdillah Ikram, Anissa Puspita, Ada Pak. oke. Hadad Alfa, Ya, Pak. Reza Asriati, tidak ada. Alfa. Adi Rahmat Suspendi, Ada Pak. tidak ada ya. Aisyah Amini, Ada Pak. oke. Anissa Fitriani, Ada Pak. Dede Kusuma, Tidak tidak ada ya. Deo Ipantama, tidak ada juga. Oke. Ahmad Ikram, tidak. Deota. Oke, ke materi kita yang kemarin kita sudah saya sudah memberikan tugas, dan tugas saudara gimana? Sudah di-upload? Sudah. Sudah ya. Jadi kemarin saya sudah coba nilai juga. Nanti analisa saudara sama nanti soal-soal kuis juga sudah ada di dalam e-learning kita ya. Ini yang sudah mengumpulkan tugas. Ini saya cek ya, sama-sama kita analisa nanti sebuah videonya. Jadi kita sama-sama menyaksikan nanti bagaimana tanggapan saudara tentang video yang saya tampilkan pada hari ini. Oke ya, semua tolong dibuat, siapkan catatannya dan apa yang perlu kita komentari dari video kajian perkuliahan kita pada siang hari ini. Ini adalah orang paralimpik ya, anak berkebutuhan khusus yang sedang melakukan aktivitas olahraganya. Silakan analisa apa-apa saja kekurangan, apa-apa saja keterbatasannya, sehingga bisa kita tampilkan nanti, bisa kita arahkan dia untuk bergerak dan aktivitas gerak, dan mereka bisa mendapatkan tubuh sehat seperti apa. Nah, ini ada yang kakinya tidak ada, seperti apa dia melakukan aktivitas. Jadi semuanya itu diperlombakan ya. Jadi silakan saudara analisa keterbatasannya di mana nanti. Tadi yang sudah kita jelaskan tadi, silakan saudara berdiskusi berkelompok ya. Nanti apa hasil diskusi yang persoalan atau isu yang nampak sama saudara, hasil analisa nanti sampaikan di Bapak. Oke, silakan itu dibuat bertiga. Ini juga buat bertiga, mau kita ke belakang. Nah, gimana hasil diskusinya? Orang-orang yang berkemampuan khusus dapat melakukan olahraga secara baik dan tidak mengalami kesalahan dalam berolahraga. Oke. Rokok ini gimana? Udah dapat? Ya, bisa dijelaskan hasil diskusinya? Apa yang didapat? Pada video di atas terdapat keterbatasan tidak menghalangi dan bakat yang ada seseorang. Misalnya anak khusus seperti tunanetra, tunarungu, epilepsi dan Oke, yang rokok tiga gimana? Apa yang didapat? jadi Berdiri dah, biar dapat. jadi
diskusi kita tadi, kita tanya jawab tadi, kita jelaskan ini ya. Sini ada apa yang dikatakan konsep sehat itu ya. Jadi kita dikatakan sehat adalah ketika apa? Silakan dibaca. Suatu Keadaan sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Oke, berarti keadaan sehat, fisik, mental dan sosial kita. Nah, di sini juga dijelaskan juga nih di dalam Undang-Undang Nomor 3 tentang kesehatan menyatakan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial kita. Nah, jadi pada hukumnya di Indonesia ini itu dari 100% manusia ada 10% manusia kita yang berada di kaum disabilitas, ya, kaum yang keterbatasan. Apakah mereka juga boleh sehat? Boleh, mereka boleh juga sehat. Jadi keterbatasan fisik itulah yang nantinya akan kita arahkan sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari bagi mereka. Jadi mereka tetap sehat, mereka tetap bergerak tanpa harus merasa minder ya untuk bergabung dengan kaum yang bisa atau kaum yang normal ya. Jadi nah ini kesehatan. Nah, jika diklasifikasikan, ini ada anak berkebutuhan khusus ya. Mereka juga memiliki kreasi ya. Kreasi yang mereka tampilkan konsepnya apa? Nah, ini apa itu konsep olahraga adaptif? Konsepnya adalah bagaimana membuat anak ini supaya bisa bergerak walaupun mereka memiliki yang namanya keterbatasan. Oke, lanjut. Apa itu anak luar biasa? Yaitu adalah anak yang kebutuhan khusus apa? Anak ya, kita baca. Anak dengan sama-sama kita baca. Anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik, yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus antara lain tunanetra, Oke. Jadi nampak ya di sini ya. Ini adalah anak berkebutuhan khusus. Oke, kita masuk kepada klasifikasi ya berdasarkan video yang sudah saudara buat ya, berdasarkan analisa video yang sudah saudara buat dan video yang sudah saya tampilkan tadi, itu ada klasifikasinya yang mana itu adalah satu yang disebut dengan kelainan intelektual. Nah, anak-anak mana saja yang kelainan intelektual ini? Nah, ini yang tunagrahita. Tunagrahita itu disebut sebagai kelainan intelektual karena mereka berada pada low IQ-nya ada di kapasitas bawah dan menengah ya. Jadi mereka ini ada 3, ada kriterianya berat, ada ringan, ada sedang. Ya, kalau berat itu mereka beraktivitas jauh dari anak-anak yang target kita sekarang ini adalah yang di tunagrahita adalah pada kategori sedang dan ringan. Nah, itu yang akan kita bisa arahkan. Kemudian ada lagi anak berbakat ya. Anak berbakat ini dia aktif ya. Dia kesana kemari nanti dia aktif. Nah, ini bisa juga disebut kelainan terlalu menonjol ya, terlalu beraktif ya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya adalah gangguan sensoris yang masuk ke dalam kategori kelainannya, yaitu yang disebut dengan tunanetra. Tunanetra ini dia ada kategori berat, ada kategori ringan, ada kategori sedang ya. Jadi ada yang bisa melihat itu di jarak 20/200 ya, jadi ada yang tidak nampak. Jadi penyebab dari tunanetra ini adalah misalnya ada kecelakaan waktu melahirkan atau kecelakaan seperti ada tabrakan, jatuh dari pohon atau jatuh dari gedung ya, sehingga menyebabkan mata mereka menjadi rusak, atau seperti kita bermain gadget atau laptop sehingga tidak memperhatikan ada kontak nanti di mata. Nah, itu menyebabkan kita menjadi anak tunanetra. Ada lagi yang namanya tunarungu, mereka yang memiliki keterbatasan dalam mendengar ya. Ini perlu biasanya anak yang tunarungu ini ya,
itu tidak bisa mendengar dan menggunakan alat tambahan untuk mendengar. Tapi ini bisa diarahkan yang benar. Ya, tapi mereka terganggunya di mana? Di keseimbangannya, karena sistem stabil tubuhnya itu berada di telinga. Oke. Tunarungu bisa dikatakan ada lagi namanya tunawicara. Ya, tunawicara itu adalah anak yang tidak bisa bicara ya. Nah, gangguan fisik ya, ini anak yang memiliki keterbatasan fisik seperti epilepsi ya. Tahu orang epilepsi? Nah, ada semacam kejang-kejang ya, ada yang tangannya sudah mulai bengkok ya, ada lagi cerebral palsy ya, ada kepalanya besar. Jadi bentuk fisiknya memang nampak. Ini anaknya mudah kita ketahui ini. Anaknya kita keterbatasannya ini bisa kita ketahui. Kemudian ada lagi gangguan komunikasi ya, kesulitan belajar. Itu juga gangguan. Itu juga keterbatasan bagi si anak ya. Jadi anak yang kesulitan belajar ini disebut dengan learning disability ya. Jadi ini sangat berpengaruh juga pada komunikasinya, gangguan bicara, gangguan bahasa. Mereka bisa dengar, tapi mereka tidak bisa menyampaikan. Nah, kita menggunakan yang namanya bahasa isyarat yang standar Indonesianya ada, kemudian ada lagi bahasa isyarat yang untuk komunikasi di antara mereka. Ya, nanti kita pelajari dulu. Dan gangguan autistik, ya, ini disebut juga dengan anak yang autis, ya. Mereka yang sibuk dengan diri mereka sendiri. Ada lagi namanya gangguan perilaku ya, seperti gangguan emosional ya, yang biasanya melo-melo ya, nggak bisa dimarah-marahi, ada suara agak keras sedikit, nah dia langsung emosi, langsung marah, langsung lempar ya, langsung buang. Nah ini anak ini. Nah ini juga terjadi persoalan di dalam dirinya. Kemudian ada lagi gangguan perilaku sosial ya, ada teman yang terlalu bandel di dalam kelas, ada anak itu terlalu bandel. Nah ini juga masuk pada gangguan perilaku. Dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang mau bertanya? Silakan katakan dulu. Ya, siapa? Oke, ya silakan. Sebutkan nama NIM ya, yang ditanyakan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Natasha Alvita, NIM 21045050. Saya izin bertanya kepada Bapak. Saya dari kelompok 3. Bagaimana upaya membuat penyandang disabilitas menjadi percaya diri dengan kondisinya yang terbatas? Oke, ya silakan lagi. Jadi saya mau jawab langsung ya, boleh ya? Sebelum saya menjawab, silakan keluarkan ide atau wawasan saudara apa yang bisa saudara lakukan ketika anak itu mengalami kekurangan percaya diri. Ada yang bisa menjawab dari anak itu? Mungkin Pak. Silakan sendiri. Kenalkan nama dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya Danang Rizky Sutradja, NIM 211025, izin dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan dari saudara tadi dari kelompok 3 mengenai bagaimana cara membuat seorang anak yang berputus menjadi percaya diri. Menurut saya, untuk membuat seorang anak yang berputus ini menjadi percaya diri dalam melaksanakan suatu aktivitas, ada baiknya kita melakukan apresiasi pada apa saja yang dia lakukan. Entah itu ketika dia melakukan perjalanan, membuat suatu karya, kita harus mengapresiasikannya. Kita benarkan apa yang mereka perbuat itu. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Danang ya. Tepuk tangan untuk Danang ya. Dari belakang. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Gusti Hidayat, NIM 21329136. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tadi mengenai cara membangkitkan kepercayaan diri anak disabilitas. Kalau menurut saya, untuk membangkitkan kepercayaan diri anak disabilitas itu kita tidak membedakan mereka atau tidak memandang mereka secara berbeda, dan kita menerima kekurangan mereka itu dan kita menganggap mereka itu sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk pemerintah ya. Oke, jadi kita sudah dapat jawaban dari teman kita dari Danang dan dari kelompok 3 tadi, siapa? Rahma ya. Jadi kita dapat jawabannya bahwa kita harus mengapresiasi, betul itu. Ya, kita harus apresiasi. Jangan sampai dia melakukan gerakan itu kita langsung salahkan, kita langsung tertawakan ya. Hati-hati kalau sama anak tunanetra, orang yang memiliki blind itu kalau kita ketawa aja dekat mereka, itu tongkat itu bisa sampai kepada kita. Ya, jadi hati-hati mereka itu. Jadi tidak boleh kita tertawa. Apapun mereka tetap kita apresiasi ya.
Bagus, bagus nak. Ayo nak, bikin lagi nak. Jadi mereka jadi semangat. Nah, tidak membeda-bedakan tadi benar ya. Jadi tidak membeda-bedakan. Tidak ada perbedaan, mereka juga manusia. Mereka juga bisa melakukan aktivitas. Tugas kita di sini apa? Tugas kita adalah memfasilitasi mereka bagaimana mereka supaya mudah untuk melakukan yang namanya gerakan tersebut. Ya, jadi bisa terjawab ya pertanyaannya. Oke, gimana? Udah mau tambahkan lagi? Pas? Pak, terima kasih atas jawabannya Pak dan teman-teman. Oke, terima kasih ya. Jadi ada lagi pertanyaan kedua? Ya, silakan berdiri. Bukan nama nih. Perkenalkan, nama saya Denis Farhan, minggu 1031016. Izin bertanya Pak, dari masing-masing klasifikasi anak berkebutuhan khusus ini, mana sajakah yang bisa kita ajak melakukan PINJAS adaptif dengan baik? Oke, terima kasih ya. Yang lain ada bisa menjawab dulu sebelum saya jawab? Oh, ada? Tidak ada? Oke lah, saya akan menjawab sendiri. Bagaimana cara kita mengklasifikasikan mereka ini bisa diajak komunikasi atau tidak? Ya, rata-rata anak berkebutuhan khusus ini, kalau mereka sudah disekolahkan itu, berarti mereka sudah bisa diajak komunikasi. Ya, jadi mereka sudah ada fasilitas-fasilitas di sana. Bagi yang sudah umum, mereka sudah ada pendengaran. Ya, bagi yang tunanetra itu ada semacam tali dibentangkan sehingga mereka berjalan menggunakan yang namanya tali tersebut, dan ada juga menggunakan tongkat ya. Kemudian ada lagi anak tunadaksa ya, itu mereka menggunakan yang namanya kursi roda ya. Mereka sudah bisa menggunakan kursi roda, kita fasilitasilah jalan-jalan mereka itu di sana. Cara mengetahuinya, pertama dari sana, yang kedua kita sudah punya data tes kesehatan mereka ya. Ini misalnya anak ini kenanya di mana? Jangan misalnya mereka itu mengalami gangguan epilepsi ya, itu kita paksa mereka melakukan gerakan, itu tidak akan mungkin terjadi ya. Mereka melakukan memegang sendok aja susah, apalagi mereka memainkan yang namanya sepak bola ya. Jadi mereka ada kapasitasnya di sana. Oke. Nah, itu nanti kita yang memfasilitasinya. Nah, jadi apapun mereka, pokoknya kita harus motivasi mereka. Kita semuanya berdasarkan tanya jawab kita tadi, diskusi kita tadi, kita simpulkan ya. Jadi kita simpulkan bahwa olahraga anak berkebutuhan khusus adalah olahraga yang dipersiapkan khusus untuk mereka yang memiliki yang namanya kebutuhan khusus, ya, disabilitas. Jadi tugas kita di sini adalah memfasilitasi mereka bagaimana mereka supaya untuk bergerak ya. Bagaimana kita menyuruh mereka untuk bergerak, bagaimana mengkomunikasikannya. Jadi ada bahasa, ada sandi yang perlu kita pelajari juga. Nanti akan kita jelaskan nanti melalui tugas saudara ya, bagaimana menugasi anak berkebutuhan khusus ini supaya untuk bergerak, membuat permainan semenarik mungkin bagi mereka ya. Jadi mereka ada permainan dan juga mereka juga bisa ikut bertanding di kelas di nasional, internasional ya. Mereka punya prestasi di sini, mereka ada jalur khusus di sana. Jadi jangan saudara anggap mereka ini tidak bisa apa-apa, mereka bisa semuanya. Mereka juga bisa memperoleh prestasi di sana ya. Tadi saudara lihat di video kita, ada yang melakukan renang dengan keterbatasan tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Mereka bisa berenang ya. Ada yang berpacu lari, dia memiliki mata yang buta tapi dia bisa pacu lari. Itu kalau di logika kan itu tentunya tidak bisa ya. Tapi kalau kita bantu mereka untuk bergerak, mereka butuh sehat toh, ya kan? Mereka butuh sehat, butuh segar, ya, butuh kuat. Mereka butuh. Kalau itu tidak dilatih, tentu mereka akan tidak mendapatkan yang namanya sehat. Oke, itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk tugas ya, itu sudah saya siapkan di e-learning saya. Itu silakan saudara buat tugasnya. Ya, ini ada di e-learning. Ini tugas untuk kuis saudara nantinya, ya. Silahkan nanti diupload ya. Itu ada tanggalnya di sana. Nanti saudara upload ya. Tugasnya pastikan filenya tidak kurang dari 50 megabyte ya. Itu lengkap dengan video ya, dengan resume apa yang sudah saudara dapat hari ini
Nanti saudara terapkan juga di sana. Nanti ada videonya, nanti kita upload tugas. Ya, kuis yang mau dijawab. Dan ada pertanyaan untuk tugas? Ada? Itu, ya silakan. Itu untuk tugasnya filenya dipisah atau digabung, Pak? Nah, untuk tugas filenya digabung ya, digabung filenya sehingga kita lebih mudah untuk memahami ya, itu tugas. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, minggu depan kita materinya tentang tunanetra ya. Apa yang perlu disiapkan untuk tunanetra? Silakan saudara cari sendiri persoalannya, nanti buatkan dalam suatu video dan buat semacam tugas gerak ya, apa gerak-gerakan yang bisa dilakukan di anak tunanetra ya, bagaimana mereka supaya berolahraga. Oke, itu untuk materi kita minggu depan. Tapi sebelum kita masuk perkuliahan itu akan saya tagih dahulu ya, sehingga terbukalah wawasan saudara tentang materi yang akan kita jelaskan tadi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, karena waktu kita sudah habis ya. Mungkin itu aja pertemuan kita pada hari ini ya. Mungkin jika ada salah-salah penyampaian atau salah-salah perkataan, saya mohon maaf ya. Kita tutup tadi, kita mulai juga dengan berdoa. Mari kita tutup untuk berdoa kembali sehingga perkuliahan kita jadi aman. Ya, berdoa silakan. Doa dalam hati saja ya, dulu ya. Oke. Berdoa mulai ya. Oke, kita sudah bersyukur, mudah-mudahan ilmu yang sudah dapat bisa sudah pakai di masyarakat nantinya dan bisa membantu ya, karena kita ini orang kesehatan dan kita bisa membantu orang yang memiliki keterbatasan untuk menjadi sehat. Oke, untuk hari ini banyak maaf, tepuk tangan dulu untuk kita yang hadir di sini. Nah,